Ya, jadi Foni tadi kembali lagi, bisa nggak? Boleh nggak kita pada tahun pertama kita tanda petik tidak ambil untung, bahkan mungkin nol, ya? Ini bisa saja untuk dapat supaya nasabah tuh merasakan lo servis kita sebaik-baiknya. Kemudian kita pun juga tahun depan mungkin bisa minta tambahan lagi dari insurance company. Kalau service loss ratio bagus, ya kita bisa tambahan dong, lo kasih 2,5% atau 5% deh, ya untuk existing tadi kan, atau dia punya bisnis yang lain gitu loh, kita bisa kembangkan, nggak ada masalah sepanjang jangan minus dulu. Tapi kemudian kalau kata pun masih minus, ya kalian bisa ngomong sama BOD begitu. Penting apa, nasabah tersebut tahu paham kita. Nah, tapi kalau nasabah yang sudah sama kita sudah setahun 2 tahun dan kita di compare, dan selama ini dia punya loss ratio juga pun nggak begitu bagus, dan dia dibanding, ya saya berharap sih kita tetap bertahan. Kan mereka bisa nilai dong, ya kalau mereka mau pakai yang lebih murah tapi murahnya pun juga nggak seberapa banyak, ya dibandingkan dengan kita. Karena saat ini begini loh, saat begini banyak perusahaan asuransi yang baru, ya yang mau banding-bandingkan harga, ya kayak asuransi kesehatan. Mengapa ada copayment kan? Ya, asuransi tersebut misalnya katakanlah dia selama ini di asuransi A 15 tahun berturut-turut bagus, ya loss ratio bagus, dan kemudian mungkin 5 tahun terakhir suffer, berdarah. Jadi perusahaan asuransi apa, naikin premi kan, naikin premi, dan kemudian nasabah nggak mau, dan dia apa, cari ke asuransi sebelah, ya asuransi sebelah benar apa, dia bandingin harga. Padahal dia mestinya tahu dong, dia mesti lihat loss record bapak berapa 5 tahun terakhir. Kalau jelek mau nggak dia? Nggak mau kan? Tapi biasanya apa? Dia tutup mata, yang penting apa? Dia doa. Semoga loss ratio-nya mengecil. Begitu. Nah, kalau misalnya ternyata dia sudah pindah, loss ratio juga tinggi, langsung tahun berikutnya dia nggak mau perpanjang lagi, pindah lagi. Apa itu yang mau dikendaki oleh nasabah? Pindah terus. Mestinya, kalau dia sudah bagus selama 5 tahun terakhir dan kemudian dinaikin premi sedikit untuk merecovery perusahaan asuransi, saya percaya mestinya si nasabah mau. Contoh banyak nasabah-nasabah kita yang apa, yang bersedia tetap sama kita, ya, pada saat preminya dinaikin, ya. Pada saat jadi kita sampaikan Bapak, Ibu, Bapak punya loss ratio selama 3 tahun terakhir ini gambarannya. Dan perusahaan asuransi ingin apa? Ingin supaya supaya apa? Supaya nasabah apa perusahaan asuransi pun ingin apa? Recovery, gitu loh. Pengen recovery untuk supaya supaya dapat keuntungan, dan mungkin deductible-nya pun dinaikin, ya. Tapi nanti setelah berjalan tahun itu akan turunkan lagi Pak, gitu. Ini hanya untuk supaya apa? Supaya saling apa? Tenggang rasa lah, saling memberikan keuntungan, saling istilahnya apa? Cengli ya, ya. Supaya Pak pakai begitu. Karena asuransi apa? Hubungan jangka panjang. Makanya jangan jualan asal jualan, akhirnya kita berantem terus gitu loh. Makanya kalau kalau misalnya boleh kita jualan kepada satu nasabah, dan nasabah tersebut akan menjadi nasabah kita seumur hidup. Makanya kalian bisa senyum terus karena nasabah itu adalah pasangan kalian di pekerjaan kalian. Ya, coba bayangkan nasabah ngeliat muka kalian lagi lesu, lagi bete gimana? Sedih nggak? Sedih loh, ya. Jadi mesti senyum terus walaupun kalian punya masalah di rumah, di kantor. Itu kalian mesti senyum terus, nggak apa-apa, orang gila deh. Ya, kan gitu. Ini apa? Kalian mesti memberikan apa, kebaikan. Di mana kalian hadir, kalian membawa kebaikan, membawa kebahagiaan. Kalau kalian lagi nggak bisa senyum, kalian nggak usah berangkat ke tempat nasabah. Jangan berangkat. Ya, mendingan kalian selesaikan masalah kalian dulu. Gitu. Begitu ya, Fon. Jadi nggak apa-apa kita tidak makan margin, tapi yang penting kita jangan apa. Ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak tidak untung, tapi service levelnya diturunkan. Nggak boleh. Kita tetap mesti melakukan pelayanan. Begitu. Oke, ada yang lain? Jadi sebenarnya sesungguhnya jualan asuransi kan nggak susah, tapi memang perlu proses. Kayak Mas Dwi ini, nasabahnya banyak, ya, dan bisa saja jualan asuransi di tempat golf. Itu kan Mas Dwi main golf kan. Tapi mungkin kalau kalian nggak main golf, ya masa kalian paksakan main golf juga? Kan enggak kan? Kalian bisa jualan asuransi tanpa di lapangan golf pun nggak terjadi. Kayak Us, gimana Us? Kamu jualan asuransi bagaimana? Apa? Kamu selama ini kan kamu jualan asuransi kan? Sudah berapa tahun kamu jualan asuransi? Apa ghosting? Apa di ghosting?
Oh, PHP. Jadi nggak usah khawatir. Saya pernah punya pengalaman di ghosting, ya, bukan di roasting ya. Ya. Satu kabel, satu pabrik kabel di daerah jalan apa? Di jalan apa tuh? Kebun Siri, perusahaan kabel besar, ya. Saya nggak sebut namanya. Jadi pada waktu saya survei, waktu pertama kali Antara baru berdiri, ya, dia waktu beli di asuransi lokal. Preminya kalau tidak salah sekitar 1 miliar pada waktu itu tahun 2002 2003. Ya 1 miliar ya. Nah, jadi saya pakai panelnya Tokyo Marine, ya. Saya survei risikonya dan segala macam. Akhirnya saya pakai Tokyo Marine dan beberapa member, ya. Dan kita dapat preminya sekitar 650 juta dari 1 miliar. Ya, berarti selama ini perusahaan tersebut cuannya gede banget, ya. Dan kemudian apa? Term and condition saya kasih ke dia. Ngerti apa? Kita punya penawaran dikasih ke existing insurance company, ya. Nasabah banyak, tapi nggak apa-apa kamu di ghostingin. Tapi yang percayalah, percayalah, rezeki itu nggak kemana. Ya kalau kata kamu berbuat kebaikan, saya percaya kan nggak semua dari 10 prospek kan nggak semua kalian di ghosting kan. Mungkin nggak sampai 5 juga. Paling yang kayak punya niat-niat jahat itu cuma satu atau dua lah. Ya jadi jangan jangan bosen, jangan kapok di ghosting. Ya kamu teruskan aja. Ya bukan diteruskan di ghosting yang nggak apa-apa gitu. Intinya apa? Teruskan aja. Ya, karena kita kan tahu dong isi hati orang kan. Yang penting kamu punya tujuan apa? Baik. Ya, kamu berikan nilai tambah. Begitu, Bos. Ya. Oke, ada yang lain? Sharing aja sesedikit Pak. Ya, silakan Mas Fit. Ada itu tergantung kita. Hmm. Pak, kita bisa aja menjual barang atau harga yang lebih mahal dibanding komoditas kita. Hmm. Contoh simpel begini, kita baru tutup kapal nih Pak, Tutup kapal, oke. PTSD 0,7. Kita jual di 1%. Bagus. Apa sebabnya? Ya karena backupnya susah, Oh, tuh, salah. kendalanya, kapalnya juga relatif tua, dan ada kapal kayu. Hmm. Gitu. Nah, existing itu di awal mereka istilahnya coverage-nya tahunnya si nasabah ini adalah ori semuanya. Oh, padahal nggak taunya Ternyata bukan. di jalan ada yang change jadi LO. Hmm. Oh, nggak tahu, tidak Nah, dijelaskan. oke. Nah, itu salah satu. Hal yang kedua adalah memang kan signifikan tuh dari 0,7 ke Oh, 1% satu. tuh. Hal yang lain membuat klien menjadi memilih kita adalah karena relasi. Nah, Keras. pertemanan Keras. kita, pertemanan bukan hanya dari sisi broker, saya ajak juga orang asuransinya untuk Hmm. dia bisa berinteraksi dengan kliennya. Budi. Hmm. Ya. Kita main golf bareng Oh. seperti itu, dan akhirnya trust terbentuk. Ya nggak apa-apa, gua bayar lebih mahal, tapi ada apa-apa bantu ya. Hmm. Ya itu contoh lain. Tapi memang ini langka. Satu dua juga. Kayak kata di ghosting juga sama. Ghosting Betul, sama. Satu ini dua. langka. Tapi baik lagi tidak ada yang mustahil. Terus yang kedua yang saya mau sharing, kalau yang namanya jual asuransi, pertama spirit kita itu adalah kita jadi solving problem buat klien, Hmm. bukan jadi nambah masalah buat klien. Itu spiritnya yang pertama. Yang kedua, yang namanya kita kalau mau jualan, kita harus punya amunisi. Punya Amunisinya apa? Hmm. Selain knowledge, kita paham dengan produk yang kita jual, ya kita juga tahu market. Market intelligence kita harus tahu Pak, Hmm. jalan. Supaya ketika kita berperan itu bukan hanya sekedar apa ya udah yang dapat realisasi gini gitu loh, tidak Hmm. hanya begitu, kita harus benar-benar cari tahu di market pertama. Kalau memang market lagi hot ya memang kondisinya begitu ya sudah gitu kan, gitu. Ya itu sih kalau Ya. saya sedikit sharing, terutama kompetensi produk knowledge itu penting banget. Sangat Nah, penting apalagi broker. iya kalau kayu udah percaya sama kita, Nah, terus kita nggak tahu produknya apa, ketika disuruh presentasi ya biar orang asuransi aja jelasin. Tidak seperti itu konsepnya, karena kita broker, nah, kita bukan sales asuransi. bukan agen doang. Betul kan.
sebisa mungkin ya kalau memang nggak ngerti belajar lah. Belajar kalau dengan masih nggak ngerti tanya sama yang ngerti gitu. Jangan diem gitu. Jangan diem tanya sama yang ngerti gitu. Kan tidak semua saya dan Pak Fidi tidak semua apa istilahnya tahu kebutuhan kalian. Kalian lagi butuh apa kan? Kita mah ini ya Pak, Siap, 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 ini gitu siap, kan. siap. Kapan tuh ini ya silakan. Nggak dibatasi oleh waktu juga gitu. Kalian tanya malam-malam juga saya masih jawab kalau saya masih tidur. Belum bangun, belum tidur ya, sudah itu ya. Jadi tolong bisa jadi pemecah masalah klien sama yaitu kita harus punya kompetensi. Sekarang kita harus Ya, punya kompetensi terus ya Pak. iya. Thank you Mas Dwi. Jadi tadi Mas Dwi sudah ceritakan bahwasannya kita bisa menjual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan pesaing. Mengapa? Karena kita sudah mampu menjelaskan ya apa yang menjadi kebutuhan dan ternyata kondisi yang mereka dapatkan selama ini ternyata itu minim sekali dan kita bisa memperbaiki itu ya. Dan tadi marketnya lagi susah dan kita bisa place ya. Nah, terus saja bagus sekali kalau katakanlah kalian punya hubungan baik dengan seseorang di seeding company ya sebagai backup kalian ya. Itu bagus sekali supaya apa? Memudahkan kalian mendapatkan backup. Makanya Tanto nanti ke depan mesti cari akses sebanyak mungkin ya untuk datang ke sebanyak mungkin ke tempat-tempat lain gitu loh. Bukan cuma di belakang meja. Ya untuk ke Tugu Pratama, ke Dain Mitra, ke Raksa. Kalau perlu ngajak Mas Yud atau ngajak saya untuk ketemukan dengan mereka supaya apa hubungan kalian close ya tadi jual lebih mahal kepada nasabah ya bukan dengan lebih diskon kan gitu loh. Karena apa? Karena tadi kita bisa berikan coverage yang lebih bagus dan kita bisa berikan mereka apa suatu pemahaman kepercayaan tersebut dengan tadi Mas Budi datang ke sana juga kan. Nah, tadi kembali lagi. Kalian memang mesti punya kompetensi yang luas, yang lebar ya. Jangan cuma tahu segitu doang. Sehingga apa? Nasabah akhirnya memahami kalian tanda petik kalian kompeten bisa membantu saya sebagai klien. Itu loh, dia yakin kepada kalian ya dengan menjelaskan market segala macam. Tapi jangan ngebullshit, jangan ngebluffing ya. Kalian mesti apa? Mesti ada isi. Ya, yang mesti ada isi gitu. Makanya kalian apa? Belajar, belajar terus ya. Kalian mesti belajar terus dan nggak pernah berhenti. Please, waktu kalian banyak sekali untuk belajar kok ya. Makanya mengapa saya tiap Rabu kalau ada waktu saya pengen kalian terus mengasah gitu loh dengan sejam ya. Begitu ya, jangan berhenti. Tolong, Fon, ini suruh sekolah nih, suruh belajar lagi sana. Di mana sekolah? Ya, untuk belajar-belajar lagi. Ya, jangan cuman taunya kerja, kerja, kerja. Enggak, lama-lama kerjanya kayak misalnya contoh ya. Kalian pakai otak kalian sebagai gergaji, terus pakai pakai terus lama-lama kan tumpul. Mesti apa? Mesti diistirahatkan, diasah. Kan begitu. Kalau enggak tadi saya kembali lagi, kalian jadi apa? Otaknya kalian lumutan, karatan, nggak diasah. Karena ilmunya saat ini udah banyak sekali. Dulu saya mesti cari di pustakaan, saya cari di pustakaan ilustrasi buku tersebut. Kalau saat ini udah apa? Oh, semua ada tersedia di internet. Ya. Oke, Surabaya, Linda sama Yudi mau tanya, silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti saya percaya kalian punya jualan di sana Surabaya banyak sekali mudah-mudahan ya. Jadi jangan takut jualan dan benar Pak? Jangan takut ditolak ya. Tapi kalau kalian menembak jangan nembak dulu, kalian mesti kasih penjelasan-penjelasan supaya nasabah jatuh hati. Kan kalian nggak mungkin dong kalau kalian suka sama cewek langsung kalian nembak kan nggak kan? Nggak bisa kan? Kalian bisa apa? Membuat dia jatuh hati dulu, setelah ada sinyal-sinyal baru kalian nembak. Ya, pokoknya saya siap untuk membantu Bapak. Dan pada saat kalian mengucapkan sesuatu hal, kalian pikirkan tuh, itu kalian punya janji tuh. Dan kalau kalian janji, kalian harus penuhi. Kalau kalian nggak bisa penuhi, mendingan kalian tidak usah keluar. Ya, kalau perlu dipahitin, sayang, aku ini pekerjaannya cuma ojol, aku masa depanku belum banyak, belum bisa gitu. Tapi kalau kamu mau, aku akan berusaha keras gitu. Nanti saya sekolah S1, S2, S3, jadi saya nanti yang punya perusahaan ojol. Kan mesti begitu dipahitin. Jangan sampai dimanis-manisin, taunya. Halo, kamu nggak senyum sih? Ini apa? Oke, ada yang mau tanya. Silakan. Terakhir satu pertanyaan.
jualan saya takut-takutin itu sudah sih Pak. Nggak boleh. Nggak boleh kalian takut. Gini Pak. Nah, kamu takut-takutin nasabah. Nah, Jadi kan nah, biasanya nih saya kalau ketemu orang Pak, nah. saya explain dulu Pak. Hmm, Dia kebutuhannya apa, pas oke. udah apa nih, kebayang nih ternyata dia ini. Hmm, Pas saya buka omongan, wah saya mah dari dulu gak pernah klaim, hmm, aman-aman aja, saya nggak butuh. hmm, Saya bikin analogi Pak, setelah analogi saya ceritain, hmm. wah kalau ini gini loh. Itu jadi kayak bikin ngarahin cerita yang kalau terjadi klaim, ini itu. Bisa aja sih. Bilang kan sampaikan bahwa banyak kejadian-kejadian yang memang kita tidak duga. Ya, kalau misalnya memang kita aman terus, ya bagus juga. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan aman terus? Ya, kayak misal tadi jiwa. Emang kita akan hidup terus kan enggak? Suatu ketika pasti akan dot. Ya. Nah, setelah itu apa kita mau buat? Emang Bapak yakin Bapak akan meninggal di usia 80 tahun? Kan enggak juga. Siapa tahu Bapak punya usia dikit lagi loh, Pak. Ya kita nggak tahu. Ya, banyak yang saat ini yang meninggal muda-muda banyak kan. Intinya apa? Kita kasih bukan nakut-nakuti tapi seandainya banyak sekali peristiwa tersebut. Ya kalau kata kita aman bagus. Ya tapi ini kan proteksi. Kalau kata misalnya Bapak sudah punya uang yang cukup besar, tadi dana simpanan yang bisa membantu untuk membangun kembali, that's fine. Tapi cadangan tersebut untuk itu ya, dana cadangan kan. Tapi kalau kita nggak punya dana cadangan sebesar itu, kata misalnya kita punya rumah tinggal seharga misalnya 5 miliar, kita nggak punya 5 miliar untuk bangun kembali, tabungan kita nggak sampai 5 miliar, ya karena semuanya mobil, mobil dan itu ya. Suatu ketika terjadi gempa bumi, bisa nggak kita bangun kembali? Enggak, ya. Jadi asuransi memang untuk suatu ketika bila mana terjadi musibah, kita nggak tahu. Tapi untuk membeli asuransi pun juga mesti hati-hati karena tidak semua asuransi baik, tidak semua jenis polis asuransi itu cocok buat kita. Makanya apa? Perlu broker, perlu pialang untuk memastikan Bapak punya kebutuhan risiko apa yang Bapak perlu di cover, polis asuransi apa yang perlu Bapak beli dengan kondisi-kondisi apa dan dari mana Bapak beli itu. Kan ini spek ini kan nggak dipahami oleh nasabah. Oleh sebab itu kalian yang kompeten mesti paham. Makanya kenapa broker tersebut masih sangat dibutuhkan di waktu-waktu mendatang. Kenapa? Karena masyarakat itu awam. Baca polis pun juga tidak mudah dipahami. Dan banyak yang nakal juga di asuransi. Makanya tetap perlu broker. Dan kadang-kadang juga broker mesti berantem sama asuransi kan. Karena ada asuransi yang juga, mohon maaf, bego. Ada juga kan yang sengaja memperlambat segala macam banyak. Karena perusahaan asuransi pun juga tahu. Karena perusahaan asuransi pun juga kadang-kadang suka dikalalin juga oleh perusahaan asuransi. Capek juga mereka apa collect recovery-nya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang tidak oknum yang masih banyak tidak melakukan pekerjaan mereka dengan tidak benar. Tapi ya itu peluang. Ya peluang. Kalau semuanya benar, nggak perlu broker mungkin kalian. Ya, betul nggak, Mas B? Kalau perusahaan asuransi tersebut kasih jualan murah, kemudian servisnya bagus memuaskan, kasih klausul semuanya, mungkin nggak perlu broker. Ya, tapi justru karena ketidakbaikan beberapa kondisi, akhirnya broker diperlukan. Begitu teman-teman ya. Jadi tolong belajar, belajar, belajar lagi ya. Terima kasih banyak semuanya Surabaya, Jakarta. Ya, semoga semua sehat selalu ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Thank you. Selamat Makasih, pagi. Pak.